Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Baik sholawat via apa ya? Via TikTok itu apa namanya? Koin-koin gitu nggak salah ya? Gue nggak begitu paham sih. Koin-koin, terus ada paus, ada mawar, ada ya begitu-begitulah ya. Terima kasih ya sholawatnya, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang via YouTube ya, karena ini kita share supaya dakwanya menjangkau lebih luas, baik yang ada di dunia TikTok maupun dunia YouTube ya. Terima kasih. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download ya. Jadi jangan di skip kalau nonton iklan. ya 6 bulan gue nggak dapat apa-apa karena gara-gara pajak ya, akhirnya 6 bulan nggak dapat apa-apa. Gue kira iklan gue yang 6 bulan itu dikumulatif gitu. Dulu kita ngobrol sebentar, ketika aku belum monetize itu kan aku dapat iklan sudah ya, dan oleh teman yang pakar IT katakanlah begitu, produksi aja terus Gus, nggak apa-apa belum monetize. Karena iklan itu nanti akan dikumulatif setelah kita dapat monetize ya. Suratnya dari Singapura dulu itu, bener ya. Setelah aku dapat monetism ya, surat dari Singapura itu, pendapatkan iklanku sebelum dapat surat itu dikumulatif dan ditransfer setelah aku dapat monetize itu, jadi nggak hilang gitu. Nah, kemarin juga gitu harapanku ya, yang 6 bulan itu ndak hilang, karena 6 bulan ndak mendapatkan kontribusi dari YouTube itu, karena ketika aku dapat surat lagi tentang pajak, aku tanya teman-teman, katanya biarin aja, ya tak biarin. Akhirnya di blacklist gitu ya. Tapi iklan tetap masuk ya, selama 6 bulan masuk. Ya, aku kira dia akan terkumulatif, ternyata enggak, dihitung dari nol, jadi hangus. Ya sudahlah ya. Gusti Allah punya 1000 jalan untuk menyampaikan rezeki kepada hamba-hambanya. Artinya kalau nggak bisa dari jalan itu, dari jalan yang lain gitu ya. Oke, terima kasih ya. Enggak apa-apa. Seperti tadi itu, yang penting dakwah kita jalan terus. Terima kasih untuk kalian semuanya yang telah bersolawat ya, sehingga channel ini dapat dengan eksis ya. Dan semoga selalu always, tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh, anti skip dan anti download. Jangan diunduh terus dipotong-potong, diadu-adu sama video lain. Jangan ya. Oke. Hari ini aku pakai kaos ya, Sarawak Bumi Kenyalang, Pans Gus Metik. Kemarin aku pakai kaos yang Islam rasional ya, untuk mengobati rinduku ya. Itu Kang Mas Wahyu nggak tahu nang diwae kok ora tau muncul ya.
Katanya dia ada tapi silent. Biasanya komen nggak komen setelah aku tanyakan. Ya, itu beliau yang kirim ya, Islam Rasional itu kangen ya dipakai. Nah, ini kangen lagi dengan yang ini Malaysia ini, fans kita dari Malaysia. Aku lupa bapak siapa lama nggak muncul. Aku dikirim 6 kaos nggak salah dengan berbagai warna, ini yang hitam. Ya, fans Gus Beti, Sarawak, Bumi Kanyalang ya. Rindu juga ya. Biasanya komen nggak komen kemana aja. Tapi doa kita juga tentunya yang baik, semoga saudara kita itu tetap aja sehat ya, mungkin ada kesibukan atau segala macamnya. Terus satu lagi saudara kita dari Sidamanik. Sidamanik itu Sumatera Utara sana ya, penghasil nanas. Nanasnya enak banget tuh Sidamanik itu. Kang Mas Isdianto itu kemana ya? Mungkin santri-santri Isra tolong dilacak dong, kita cari tahu ya. Harapan kita sih semoga sehat selalu ya. Karena kita tidak dapat konfirmasi, di grup juga dia tidak konfirmasi apa nomornya ganti atau apa gitu, tolong dicari. Sama satu lagi saudara kafir kita ya, Kang Mas yang dosen bahasa Yunani itu ya, Sili Ginting ya. Kalau Batak Karo itu Sili, kalau Batak Toba itu Lae ya. Beliaunya Batak Karo ya, Sili Ginting ya. Itu dosen bahasa Yunani, biasanya rajin ngaji bareng kita, kok ini lama nggak muncul, ada beberapa lama nggak muncul ya, tapi harapan kita sih beliaunya dalam kondisi sehat-sehat selalu, mungkin kesibukan kampus atau segala macamnya. Jadi gitu ya teman-teman Isra, tolong dikonfirmasi saudara-saudara lama kita kok lama nggak muncul gitu. Sekalian aku kasih tahu kalau kalian ada apa-apa ya, maksudnya kesibukan atau tentang kesehatan ya, bertukar kabar lah supaya kita bisa saling tahu dan saling mendoakan untuk kebaikan masing-masing. Itu perlunya aku bikin grup WA kajian santri Isra ya, Islam Rasional, untuk kita saling bersilaturahmi gitu, saling bertukar kabar ya. Harapan kita tentunya yang baik-baik. Oke, hari ini Jumat Wage ya, kalau gue lahir Selasa Wage. Ini Jumat Wage tanggal ke-17 ya. Kita lanjutkan kajian kita tentang serba-serbi Jumat ya. Serba-serbi Jumat. Habis serbi nanti kita akan mengkompilasi Quran surat surat 4 ya, betul surat 4 sih ya. Quran surat An-Nisa surat 4, jangan bilang surat cewek ya. Ayat 103 dan Quran surat Jum'ah pirogi 62 ya. Takut salah, 62 ingatku. Iya 62. Ayat yang ke-9 ini coba kita gali informasinya. Ya. Kopinya ini tadi pagi ini sudah habis. Tapi jangan khawatir, ini sudah disiapin oleh permaisuri kopi kedua ini. Hari gini sudah habis 2 gini kopinya. Katanya sih kopi itu sehat ya. Yang harus diwaspada itu gulanya ya. Kalau kopinya sih sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aku sempet baca tapi sekilas komen kalian. Ada yang mengatakan bahwa Gra itu ambilin tisu dong. Gra itu kemana dia? Ya, ada yang mengatakan bahwa apa yang aku jelaskan tentang sholat Jum'ah dan sholat duhur itu
Itu sesuatu yang baru katanya. Apa? Ajaran baru atau barulah gitu ya. Dia bilang baru gitu. Ya gue sih gini aja. Lu baru ikut berapa seri? Ini kan berseri ini. Ya, berseri. Artinya lu tidak ikuti dari pertama. Artinya dari seri saja gue mau tanya, lu yang baru ikut kajian ini atau kajiannya yang baru? Gue kan sudah bilang, kajian-kajian Gus Besti itu dia holistik. Berseri-seri dia. Karena memang ini kita belajar. Jangan samakan dengan kajian-kajian yang instan, yang hohohihe itu. Nggak begitu gitu loh. Tapi aku juga kan nggak begitu juga terus antipati. Silakan saja kalau mungkin terlalu serius juga kadang-kadang jenuh, maka carilah sekedar hiburan yang kontennya hohohihe gitu ya, sekedar haha hihihi. Ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi aku ingatkan kajian-kajianku itu bukan kelas hohohihe. Kelas kita kelas berpikir. Gitu loh. Makanya kalau kamu bilang ini ajaran baru atau apa ya, kamu pakai diksi ajaran atau pemikiran atau pemahaman, aku lupa lah ya. Tapi intinya baru gitu. Maka aku tanya, kamu yang baru atau aku yang baru? Gitu. Yang ambilin tisu yang? Ya, kamu yang baru atau aku yang baru? Kita nggak suka, nggak usah jauh-jauh lihat ajarannya, lihat serinya saja. Kamu nggak mengikuti dari seri awal, berarti kamu baru masuk seri yang keberapa? Berarti kan kamu yang baru lebih dahulu kajian ini, gitu ya. Kerangka berpikirnya kan begitu. Maka aku jelaskan, ya, ini bukan pemahaman baru. Aku juga dapatnya lewat belajar, lewat ngaji, lewat bertanya, lewat membaca. Cuman pemahaman ini itu tidak mainstream. Gitu loh. Tidak mainstream. Ya. Makanya kami ya, santri Isra itu santri yang anti mainstream, tapi bukan semuanya itu diantiin gitu, nggak begitu. Yang mainstream yang salah, yang kita anti. Kan yang ada itu kan di ranah sosial itu yang umum itu dianggap benar. Gitu loh. Nah, kami mencoba melawan paradigma itu, bukan yang umum itu yang dianggap benar, tapi yang benar itu yang kita umumkan. Ngerti? Tolong tap-tapnya dibantu ya, supaya aman. Takutnya nanti kalau nggak di tap-tap dirungkat. Dan nanti kalau rungkat kembali ya, selama itu tidak di-banned oleh TikTok karena kendala sinyal, itu nanti bisa kembali kok ya. Jadi kalian begitu rungkat, nanti aku aktif lagi, nanti kalian kembali lagi gitu ya. Jadi gitu Kang Mas ya. Aku mengajak teman-teman, mengajak saudaraku, mengajak saudara-saudara yang ikut ngaji aku baik di TikTok maupun di YouTube. Ya, itu pun yang mau nggak ada masalah. Ayo kita umumkan yang benar, bukan yang umum itu dianggap benar, bukan. Nah, masalah dia tetap melaksanakan sholat Jum'ah dan dia tetap melaksanakan sholat duhur, itu nggak umum gitu loh. Tapi apakah kalau nggak umum itu terus salah? Ya nanti dulu, maybe yes, maybe no. Mungkin salah, mungkin benar, maka itu perlu ngaji. Begitu juga, apakah yang umum itu juga sudah pasti benar? Ya belum tentu juga, maybe yes, maybe no. Mungkin iya, mungkin tidak, maka itu kita perlu ngaji. Di pertemuan inilah kita kaji. Yang benar itu sebetulnya apakah benar kalau sudah
sholat Jumat itu tidak perlu sholat duhur. Apakah benar sholat Jumat dan sholat duhur itu tetap sama-sama dikerjakan? Nah, ini ada dua kebenaran yang sedang kita uji. Dan gue ini menggunakan basis argumentasi gue Al-Quran sama hadis. Dan ini kan Al-Quran yang dulu, bukan Al-Quran baru. Bagaimana lu bilang ini ajaran baru? Ya, gampangnya ginilah aja sebetulnya. Apa yang kamu dapatkan dari kiaimu, dari ulamamu, dari gurumu, dari ustadzmu, beda dengan yang aku sampaikan. Gitu aja itu lebih aman sebetulnya. Tapi kalau lu bilang bahwa apa yang gue sampaikan itu ajaran baru, itu gue nggak terima. Kalau lu anggap ajaran gue ajaran baru, lu harus berani ngomong apakah Al-Quran ini Al-Quran baru. Ini ayatnya. Gitu loh. Jadi gini ya teman-teman semuanya. Jangan sesuatu yang kita tidak tahu terus kita bilang baru. Enggak, itu lama tapi kamu yang nggak tahu. Ketika kamu yang nggak tahu, seharusnya mawas diri. Oh, gue kok baru tahu ya. Ah, yang baru itu elu, bukan ajarannya itu, gitu loh. Paham yang aku sampaikan ke kalian, gitu loh. Jadi jangan gampang-gampang bilang baru-baru. Berani nggak lu ngomong bahwa Al-Quran itu Al-Quran baru? Karena gue pakai Al-Quran ya, yang Al-Quran yang dipakai semua umum itu. Ini ayatnya. Makanya perlunya papan tulis supaya ada pertanggungjawaban literasi. Aku bisa tunjukkan, gue mengutip ini loh, gue ngutip ini loh. Ini perlunya. Sehingga kalau you mau membantah gue, kita bertarung di sini. Bagaimana you memahami ayat-ayat yang gue nukil ini. Gitu. Ya. Oke. Jadi jangan latah. Kamu yang baru bilang ajarannya baru kan jadi repot. Tapi ya nggak apa-apa, aku suka. Aku masih ada rasa sukanya, artinya masih pakai istilah yang meskipun aku nggak suka dibegitukan, tapi ya masih aku teroril lah ya. Yang kadang-kadang nyesang itu bid'ah. Meskipun bid'ah itu secara terminologi adalah sesuatu yang baru juga gitu loh. Bid'ah nanti langkah pertama dibid'ahkan, langkah kedua disesatkan. Nah, itu kan kacau. Jangan ya. Oke. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Otak itu logika. Kopi itu logistik. Yuk supaya tahu, kasih tahu. Logika tanpa logistik, secerdas apapun logika tanpa logistik, itu macet. Gue santai hari ini ya, tugas-tugas semua tadi baru cuci-cuci ya. Jadi gue ini nyuci ya. Pakaian gue cuci sendiri ya. Kanjeng Nabi itu selama beliau bisa kerjakan, itu beliau kerjakan ya. Nggak harus semua dibebankan ke istri gitu, nggak begitu ya. Jadi ya kita meniru Nabi kita lah ya. Jangan sok-sok lu jadi suami terus semua istri lu suruh gini gitu ya, jangan lah ya. Kalau selama kita bisa bantu ya kita bantu gitu ya. Lu bisa nyuci ya nyuci gitu ya. Kalau gue pakai mesin cuci ya di samping nggak punya juga nggak srek ya. Hasil cuciannya itu apakah bisa bersih, terutama najisnya itu ya, karena kan itu diputer gitu ya. Oke. Aku akan review ulang ya. Kemarin sudah aku jelaskan ya tentang amanu. Amanu ya. Ini supaya gampangnya ya. Bentar, ini gue taruh di sini supaya nanti suaranya tetap. Semoga gelap nggak, kena nggak, ya. Nah, sudah ya, nggak gelapin ini kan?
Udah gini, gue pendekin gini. Ah, gini ya. Ini amanu ya. Amanu ini laki. Ini laki. Ya. Nanti ada yang begini. Ya. Sorry. Sebetulnya lebih gampang penerimaannya kalau Arabiun ya, tapi gue nggak bisa nulis Arabiunnya. Nanti ada begini. Manu, double U dia. Ini laki-laki. Jamak gitu loh. Ini jamak, ini mufrad gitu ya. Ini sudah gue jelasin tapi gue review ulang supaya lu paham ya. Terus amanah. Gini ya. Ini perempuan. Ya. Nanti ada amanat. Amanat. Nah, ini perempuan-perempuan. Ya. Oke. Ya. Amanu. Laki-laki. Amanu. Sorry. Amanu. Laki. Amanu. Laki-laki. Amanah. Perempuan. Amanat. Perempuan-perempuan. Ilmu ini yang terakhir aku dapatkan dari Gus Hendi, guru Al-Qur'anku yang telah berpulang ya. Kita doakan semoga ilmu ini menjadi amal soleh beliau dan menerangi beliau di pembaringannya ya. Karena aku sudah jelaskan kemarin ya, pekan-pekan menjelang beliau kembali ke rahmatullah ya. Aku sudah janji mau ketemu, akhirnya karena hujan nggak ketemu, akhirnya ya seperti yang sudah aku ceritakan itu. Ini ilmu terakhir yang diberikan dari beliau ke aku. Aku tanya, apa itu amanu? Apa itu amanu? Apa itu amanah? Apa itu amanat? Jadi laki-laki, perempuan. Oke. Ya. Perempuan. Sepertinya gue harus jelasin dulu ya, karena nanti mau gue hapus ini. Ya. Mau gue jelasin yang mana dulu ya. Yang ini dulu, Quran surat Jum'ah ya. Quran surat Jum'ah. Ya. Supaya kamu nanti bisa membedakan antara Jum'ah dan duhur gitu. Ya. Ayo buka bareng-bareng yang di rumah. Quran surat Jum'ah, buka. Aku juga buka. Jadi nanti kalau aku salah, kamu bisa membenarkan gitu loh ya. Ayo buka. Kita buka bareng dah. Ya. Surat Jum'ah ayat yang ke-9. Surat Jum'ah ayat yang ke-9 ya. Oke. Itu ada kendala nge-lag tuh, enggak ya? Ya. Surat Jum'ah. Surat yang ke-62 ayat yang ke-9 ya. Surat yang ke-62 ayat yang ke-9. Oke. Gue kemarin sudah tanya ya. Apakah sholat sebelum diturunkan itu artinya diajarkan ya. Nuzul itu diajarkan. Diturunkan bukan berarti geografis turun seperti benda dari atas ke bawah gini ya. Jangan ya. Kalian harus cerdas juga
untuk menggali informasi, ya. Seperti seorang guru menurunkan jurus baru kepada muridnya. Nah, itu bukan jurus itu turun begini, bukan. Turun itu artinya mengajarkan. Misalkan kita berlatih silat gitulah dari satu padepokan gitu ya. Nah, guru kita menurunkan jurus baru, katakanlah menurunkan jurus harimau misalkan. Nah, menurunkan itu bukan harimaunya turun dari atas ke bawah lompat, nggak begitu. Jadi kalau terkait dengan Al-Quran itu menurunkan itu nazal ya itu harus dipahami, diajarkan gitu ya. Oke, sekarang gue kan kemarin tanya, kira-kira sebelum Quran surat Jum'ah ayat yang ke-9 orang sudah sholat Jum'ah belum? Itu dulu ya. Jadi kamu harus tahu Quran surat Jum'ah ayat yang ke-9 atau surat 62 ayat 9 ini bukan pijakan untuk melaksanakan sholat Jum'ah, enggak. Justru Quran surat Jum'ah yang ke-9 ini menceritakan kegiatan sholat Jum'ah gitu loh. Ya. Jadi bukan sebelum ini turun orang nggak sholat Jum'ah, nggak begitu ya. Kamu jangan sampai kamu salah memahaminya nanti ya. Ayo aku buka yang hard copy ya, yang 62. Jadi itu bukan perintah untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Itu menceritakan sebuah peristiwa di salah satu sholat Jum'ah. Ah, itu tepatnya begitu ya. Tepatnya begitu ya. 6162 ya. Nah, mulai ayat yang ke-9 ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, jual beli kemarin sudah aku jelaskan ya. Yang 10, apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ya, oke, ditutup dengan yang 11. Ada masalah tuh? Kenapa ya kok TikTok gue dibatasi? Ada yang bantu kah? Ada yang bisa bantu ya? Kenapa ya? Kenapa viewer gue dibatasi? Kenapa ya? Gue kadang-kadang bingung juga. Yang gue langgar itu apa? Nggak dikasih tahu, terus viewer gue dibatasi gitu. Padahal namanya dakwah itu kan berusaha seluas mungkin. Dwi, tolong lu cari info kenapa gue dibatasi favor-nya. TikTok juga nggak kasih tahu sama gue apa yang gue langgar gitu. Wih, kamu cari info, wih. Gue paling nggak demen gue batas-batas sih. Kalau gue salah TikTok, lu kasih tahu salah gue di mana. Kok dibatasi yang fair gitu loh. Gue juga kalau salah gue bilang ya udahlah kalau itu memang ketetapan lu gitu. Tapi kan harusnya dikasih tahu. Kenapa kok viewer gue dibatasi terus? Dwi, lu cari info kenapa dibatasi? Nanti kamu kirim via WA jawabannya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang namanya memang sesuatu itu mesti ada hambatan ya. Ya nggak apa-apa lah, biarin. Kanjeng Nabi juga ketika berdakwah, apakah terus orang-orang Arab itu masuk Islam? Kan juga enggak ya. Mesti dakwah itu ada hambatan. Ya sudah, kita hadapi aja hambatan itu. Nggak ada ceritanya dakwah terus orang menerima gitu, atau nggak ada hambatan, nggak ada ceritanya gitu.
Kalau kamu nggak mau dapat hambatan ya nggak usah dakwah gitu ya. Cuman kan dakwah juga harus kita lawan, bukan dibiarkan aja gitu. Dari kemarin gue dibatasi aja. Oke, aku ulangi ya. Surat Jum'ah, surat 62, ayat yang ke-9 sampai yang ke-11, itu menceritakan sebuah peristiwa Jum'ah. Peristiwa ketika orang sholat Jum'ah. Gitu loh. Bukan ayat ini sebagai perintah pertama kali orang sholat Jum'ah. Sehingga sebelum ayat ini turun, orang belum sholat Jum'ah. Nggak begitu. Ya, tolong ini dipahami dulu ya. Makanya gue bilang kemarin, ini peristiwanya kan Kanjeng Nabi terus ditinggal sedang khotbah. Di dalam itu sekitar nggak sampai 40 orangan, sekitar 15 atau 12 orang. Dan Nabi tetap khotbah dan tetap melaksanakan sholat Jum'ah. Itu argumentasi gue untuk membantah. Ya, tapi kan gue nggak tahu behind screen kenapa Pak Syafi'i dalam mazhabnya mensyaratkan 40 orang untuk sholat Jum'ah gitu. Ya. Kalau tanpa memperhatikan behind screen-nya, sebab musababnya, ya gue bilang itu nggak benar. Tapi boleh jadi itu strateginya Pak Syafi'i dalam mazhabnya supaya orang pada sholat Jum'ah gitu loh. Jadi aku itu nggak asal beda salah nggak begitu. Kita lihat dulu behind screen-nya. Maka dalam mazhabnya dan itu dipakai kita kan Asia Tenggara ini mazhabnya kan nggak sama dengan Maroko. Mazhab kita kan Imam Syafi'i ya. Itu 40. Nah, gitu loh ya. Yang gue nggak tahu behind screen-nya kenapa mengambil kebijakan itu gitu ya. Tetapi kalau ada behind screen mungkin Pak Syafi'i men-trigger dengan cara itu supaya orang mau sholat Jum'ah berduyun-duyun datang, ya itu bagus-bagus saja. Cuman kalau kita lihat tuh air di kamar mandi Bapak dimatiin dulu supaya nggak ganggu ya. Strategi untuk supaya orang rajin sholat Jum'ah ya nggak apa-apa, bagus-bagus saja ya. Ya, bagus-bagus saja ya. Karena Nabi nggak sampai 40 juga tetap sholat Jum'ah gitu. Itu yang pertama. Terus berikutnya begini. Itu loh habis sholat Jum'ah ya. Terus yang ke-10 itu kan begini. Apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Nah, kan gue sudah bilang kemarin begitu rebana ditabuh para jamaah keluar masjid kulaan barang. Maka kalau kita lihat penjelasan ayat 10 seharusnya tunggu dulu, sholat Jum'ah dulu. Nanti setelah sholat Jum'ah itu kamu bertebaran cari rezeki gitu loh. Ya. Jadi kita harus tahu apa yang tersurat, harus tahu apa yang tersirat. Ya. Maksudnya begitu, tunggu dulu. Jangan ketika nabimu itu khotbah kamu tinggal kamu kulaan gitu. Sholat Jumat dulu, setelah sholat Jumat silahkan kamu ya bertebaran ke muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak ya agar kamu beruntung gitu loh ya. Makanya kalau ada yang tanya itu habis sholat Jumat itu disuruh bertebaran kok nggak disuruh sholat duhur gitu. Itu ada dua kesalahan. Pertama, emangnya sholat duhur itu dilakukan setelah sholat Jum'ah? Enggak. Boleh sholat duhur dulu, boleh sholat Jum'ah dulu. Yang penting dalam waktunya. Nah, ini penting ini kalian tahu. Ya. Sholat duhur lakukan di dalam waktu duhur. Sholat Jum'ah lakukan di dalam waktu Jum'ah. Sholat nanti aku jelaskan ya. Ini hanya aku trigger dulu otakmu ya. Jum'ah itu waktunya berapa? 12 jam. Duhur itu waktunya berapa? 3,5 jam. Ya rata-rata lah ya. Rata-rata itu kisaran 3,5 jam waktu duhur itu. Nggak sama. Jadi aku nggak pernah mengatakan lakukan sholat Jumat setelah sholat duhur. Atau lakukan sholat duhur setelah sholat duhur. Enggak. Yang aku katakan dan aku sampaikan. Kerjakan dua-duanya. Kerjakan sholat Jumat, kerjakan sholat duhur. Kapan? Ya pada waktunya. Sesuai dengan Quran surat An-Nisa ini nanti. 103 ini. Gitu loh. Maka kalau ada yang tanya, loh itu ya
Ayat yang ke-10 setelah sholat Jumat nggak ada perintah sholat duhur. Ya memang nggak diperintah. Apakah sholat duhur itu dilakukan setelah sholat Jumat? Kan enggak. Terserah lu saja. Mau duhur dulu, setelah itu Jumatan boleh. Mau Jumatan dulu, setelah itu duhur boleh. Enaknya lu gimana gitu loh. Yang penting dalam toleransi waktu yang telah ditetapkan oleh Gusti Allah Agung. You nggak boleh bikin waktu. Waktumu karepmu dewe ya nggak boleh dong, karena Allah telah tetapkan waktunya. Ya, itu yang pertama, kesalahan pertama. Kalau orang menggunakan dalil ini untuk menolak sholat duhur di hari Jumat, ya, itu habis sholat Jumat itu disuruh bertebaran nggak suruh sholat duhur, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, gue tanya sama elu, ya, ada nggak perintah di sini misalkan setelah sholat Jumat lu sholat asar gitu? Kan nggak ada. Tapi kenapa lu sholat asar? Kenapa setelah sholat duhur lu sholat asar? Padahal di sini juga perintah sholat asar nggak ada. Mungkin kamu akan lari, ya. Mungkin kamu akan lari karena kegoblokanmu. Kamu bilang bahwa sholat Jumat itu dilakukan waktu duhur. Siapa yang bilang sholat Jumat itu dilakukan waktu duhur? Apakah nggak boleh? Boleh. Tapi sholat Jumat juga boleh dilakukan berhimpitan atau bersamaan dengan waktu asar. Kita sholat Jumat sekarang boleh. Ini jam berapa? Jam 9 boleh. Jadi kalau kamu bilang sholat Jumat itu hanya boleh dilakukan di waktu duhur, gue mau cari dalilnya. Ayo, kasih aku dalilnya di mana? Hadisnya di mana?